mengadakan presensi dulu. Di sini ada yang tidak masuk atau ada perhalangan? Aja. Hadir semua ya, Bang Ronald hadir semua ya. Iya Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin memberi pernyataan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin mengikuti pembelajaran, boleh silakan keluar saja. Sebelum kita mulai, Bapak beri waktu dalam waktu 1 menit. Oke. Boleh, silakan. Iya, makasih ya Pak. Maaf nih telat sekali. Iya, apaan? Iya, Bapak, silakan. Ini namanya. Iya. Bagus, satu lah. Oke, ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa Bapak suruh kalian keluar bagi tidak ingin mengikuti pelajaran? Nggak tahu Pak. Oke, alasannya karena Bapak menghargai hak kalian semua. Kalian di sini sebagai peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pembelajaran oleh Bapak yang merupakan kewajiban Bapak. Dan bagi kalian yang tidak fokus atau mengacaukan pembelajaran, lebih baik kalian fokus ke hal yang lain agar tidak mengganggu peserta didik yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian semua bisa mempertahankan antusiasmenya sampai akhir pembelajaran. Seperti yang Bapak tadi setelah memberikan pertanyaan pemantik, tentunya kalian pada tahu ya materi apa yang Bapak akan ajarkan. Apa? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Anissa. Benar, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini adalah hak, yaitu adalah apa yang berhak kita terima, dan kewajiban adalah apa yang wajib kita lakukan sesuai hukum maupun aturan yang berlaku. Nah, hak dan kewajiban ini memiliki hubungan kausalitas. Ada yang tahu kausalitas apa? Betul. Jadi hak dan kewajiban memiliki sebab akibat. Nah, yaitu adalah contohnya seseorang mendapatkan hak karena dipenuhinya kewajiban oleh diri sendiri maupun orang lain. Ya, contohnya kalian mendapatkan hak pembelajaran karena Bapak melakukan kewajiban Bapak untuk mengajar kalian semua. Oke, untuk selanjutnya. Oke, jadi hak-hak dan kewajiban kita ini sebenarnya sudah diatur dalam konstitusional, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dalam hak, Bapak mengambil sedikit contoh, yaitu pada pasal 27 ayat 2, pasal 28A dan 28D, dan pasal 31 ayat 1 mengenai pekerjaan, jaminan hak asasi manusia, dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan dalam kewajiban, Bapak juga ambil beberapa, yaitu kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, karena kita adalah negara hukum ya, negara demokrasi. Dan selanjutnya kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia satu sama lain. Yang ketiga, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dari hak-hak dan kewajiban tadi, menurut kalian sudah terimplementasi secara menyeluruh belum? Belum. Nah, di sini kita akan bahas mengapa ada pelanggaran, pengingkaran hak dan kewajiban warga negara sebagai tanggung jawab kita ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa masih ada yang mengingkar atau melanggar hak dan kewajibannya? Oke, Bapak jelasin sedikit ya. Jadi pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban itu terdiri dari berbagai faktor. Di sini Bapak klasifikasikan menjadi 2 faktor yang nanti akan Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak akan berikan tugas, yaitu adalah problem based learning, yaitu kita akan menganalisis kasus. Dan kalian boleh siapkan dulu alat tulisnya? Sudah Pak. Oke, ini dia. Analisisnya itu adalah pelanggaran di trotoar. Kalian boleh lihat dulu 1 menit dan tulis bagi kalian apa yang melanggar, siapa yang dilanggar, dan mengapa bisa ada yang melanggar hal-hal ini. Oke, ya. Bapak ingin memilih satu. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa faktor internal pertama dulu? Faktor internal itu adalah faktor diri sendiri yang menyebabkan orang bisa melakukan hal seperti ini.
Siapa yang menjawab? Saya Pak. Wih, boleh Briliansa. Nah, fakta internalnya itu egois Pak, karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Egois, menarik ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, betul. Egois itu merupakan salah satu faktor internal yang terdiri dari orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Selanjutnya ada faktor eksternal. Kira-kira ada yang bisa menjawab gak nih? Saya Pak. Boleh. Oh ya, kalau menurut saya faktor eksternalnya mungkin ruang parkirnya nggak disediakan Pak, jadinya dia mau nggak mau parkirnya di trotoar. Atau enggak parkirnya mahal, jadi dia pilih yang murah. Kritis ya Alicia ya, begitu karena betul. Jadi Aisyah itu menggarisbawahi mengenai petinggi atau pemerintah yang menyediakan lahan parkiran. Jadi masuk ke faktor eksternal. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, ini masuk nih pilih tadi sikap egois, yang dimana orang itu terlalu menuntut hak pribadinya, namun mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya ada rendah kesadaran, di mana mereka menganggap remeh aturan-aturan hukum dan dampak buruknya bagi orang lain, yang menyebabkan dia tidak toleran, kurangnya rasa hormat, memicu diskriminasi dan pelanggaran hak. Nah, orang-orang yang melanggar biasanya dia itu tidak paham akan hak dan kewajibannya. Dengan dia tidak paham haknya, mereka jadi tidak memiliki rasa peka yang cukup untuk mengetahui hak orang lain juga. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Yang pertama adanya lemah hukum, yaitu kita ngambil dari pemerintahan ya, kalau eksternal ya. Yang pertama, aparat kurang tegas. Bisa jadi trotoar tadi mungkin karena tidak adanya penjaga atau polisi yang patroli, jadi mereka seenaknya. Yang kedua adanya salah kuasa atau penyalahgunaan kuasa, yang dimana mereka menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan pribadinya saja. Yang ketiga ada teknologi, yang dimana teknologi ini sedang marak dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan menyalahgunakan media sosial untuk cyberbullying dan lain-lain. Oke, sebelum Bapak menutup, kira-kira ada yang bisa jawab nggak pertanyaan dari Bapak? Pertanyaannya, apa dampak jika hak dan kewajiban tidak terimplementasi dengan baik dengan yang Bapak bilang tadi, ada yang trotoar, ada yang buang sampah, dan pasti teman-teman tahu yang lainnya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada dua nih. Mungkin dari ini kan lo boleh? Oke, jadi gini Pak, dampaknya kalau hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan, yang pasti nanti ada ketidakadilan. Keadilan. Ada kekacauan sosial yang akhirnya itu bisa membuat ketahanan warga negara itu akhirnya rusak. Saya banget sama ini. Boleh tuh. Oke, satu lagi tadi Nak Ansariah boleh. Betul. Salah, boleh tepuk tangan. Jawabannya sangat menarik ya dari kelas-kelas ini. Jawabannya sangat kritis, anak-anaknya sangat aktif. Mungkin Bapak tidak ada tugas untuk kalian, tapi Bapak memiliki perintah satu aja, yaitu kalian melakukan refleksi. Refleksi di rumah ya. Contoh refleksinya seperti apakah kalian telah mengambil hak seseorang? Apakah kalian telah melakukan kewajiban kalian baik itu di sekolah, di rumah, dan lain-lain? Bapak ingin kalian mengerjakan itu dan dikumpulkan besok ya. Oke Pak. Oke, asesmen penilaian sudah saya kasih ke tadi ketua kelasnya siapa? Oh iya, Radit. Nanti saya udah kasih ya. Oke, nanti tolong berikan ke Anda. Oke, jadi nanti nilainya saya input, saya kasih Mayan dan Remedia. Oke, sekian dari Bapak. Semoga kalian memahami pembelajaran yang telah Bapak berikan. Amin. Terima kasih atas antusias dan keaktifannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.